Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhraja bihikmati jami'al mawjudat al-muhyi biwujudi qudrati wa jami'il amwat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan khalisatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mustafal mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa tukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tahirinal mukarramin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna raji'un. Al-ayah wallahu a'lamu bil murad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis al-mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada sikap yang terbaik bagi hamba Allah yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematian olehnya dan telah disembunyikan datangnya kematian itu, selain sifat takwa yang menyelimuti dirinya sampai maut pun datang untuk menjemput ajal, tetap dalam keadaan tegak istiqomah, wafat dalam keadaan takwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Tentunya tiada ungkapan, tiada rasa yang paling dalam, baik di dalam ruh, rohani, jasmani, dan jasadi, selain ungkapan puji atas rasa tasakur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh, di mana Allah senantiasa henti-hentinya selalu memberikan nikmatnya kepada hamba-hambanya yang mulia, dengan sifat Rahman Rahimnya, dengan izin dan ridhonya, sehingga kita memberikan nikmat yang paling besar yang tak terilah harganya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, nikmat kebersamaan, nikmat kesempatan, sehingga dapat bermuwajahah, berta'aruf, bermujalasah, dan yang terpenting nilai plus hari ini pada malam hari ini adalah dapat bersilaturahim, mengikat ukhuwah Islamiyah, tergalangnya persatuan yang lebih akrab di antara kita. Tentunya salawat dan ring salam serta keberkahan mari kita sajung anggungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya, tentunya kepada kita semua selaku penegak sunnah dan risalahnya, istiqomah sampai yaumil jaza, amin ya arhamar rahimin. Pada malam ini tentunya saya nggak panjang lebar, tetapi semoga meskipun kita singkat padat, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita amalkan dan jadi iktibar dalam kehidupan sehari-hari. Setelah manusia didohirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, maka tingkah laku dan perbuatannya dipengaruhi oleh 5 macam tabiat yang timbul dalam lapisan hati dan getaran jiwa dalam diri manusia. Ini harus diingat. Yang pertama tabiat hewan, yang kedua tabiat jin, yang ketiga tabiat iblis atau setan, yang keempat tabiat malaikat, dan yang kelima tabiat manusia atau insan itu sendiri. Yang pertama tabiat hewan, artinya jika manusia mengikuti tabiat hewan berarti dia adalah hewan yang berwujud manusia. Zatnya memang manusia, tetapi sifat dan tingkah lakunya nyaris seperti hewan. Buas, kejam, tak kenal baik buruk, pendendam, dan ingin menang sendiri tak pernah batas. Yang kedua yaitu tabiat jin, artinya jika manusia mengikuti tabiat jin berarti dia adalah jin yang berbentuk manusia.
Zatnya manusia, tetapi sifat dan tingkah lakunya seperti jin, selalu berkeluh kesah, tak sabarkan diri dan tak pernah merasa puas. Dan yang ketiga, tabiat iblis. Artinya jika manusia mengikuti tabiat iblis, berarti dia adalah manusia yang berbentuk iblis. Masya Allah SWT, tingkah laku nyaris seperti iblis, ingin menang sendiri, tak pernah batas dan tak pernah merasa cukup. Yang keempat, tabiat malaikat. Artinya jika kita mengikuti tabiat malaikat, berarti dia adalah malaikat berwujud manusia. Zatnya memang manusia, tapi sifat tingkah lakunya seperti malaikat, ikhlas, tawadu, dan gemar beribadah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah yaitu tabiat manusia itu sendiri. Tentunya manusia punya kekurangan, punya kehilapan dan kekeliruan. Itulah zatnya manusia, sifatnya juga manusia. Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Mau memilih yang mana sifat ini? Hanya kita sendirilah yang tahu jawabannya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Jalla Jalaluhu menjadi manusia yang sempurna, yang kapah menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, saudara-saudaraku, para ulama, para asatidz, para hamba Allah yang mulia rahimakumullah. Saya akan mengutip dalam sedikit ini di zaman sekarang, di zaman yang penuh fenomenal, zaman entertain, penuh pecintaan, orang pandai bikin putusan, hati-hati dan waspada. Kuncinya judulnya, biarkan zaman berubah, tetapi iman jangan goyah. Biarkan masa berganti, tetapi iman jangan mati. Biarkan waktu berputar, tapi iman jangan berpudar. Bahkan dalam sebuah hadis, satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, sayati ala umati jamanun la yakun minal islami ila ismuhu wala minad dini ila rasmuhu wala minal qur'ani ila darsuhu yu'amiruna masyajidahum wa yaqarabun antiti asyaru ahli dzalika zamani ulama'uhum minhum tahrujul fitnatu wa ilaihim ta'ud wa haula alamatul qiyamah. Yang artinya wallahu a'lamu bir rasul, hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Suatu saat akan datang kepada umatku di tengah-tengah umatku, kata Rasulullah, di mana Islam hanya sebutan namanya saja, agama hanya bentuknya saja, Al-Quran hanya bacanya saja. Mereka sama-sama meramaikan masjid, tapi masjid sunyi dan zikir menyebut asma Allah. Dan yang paling busuk pada zaman itu para ulamanya. Dan dari para ulama itu sendiri timbul fitnah, dan fitnah pun akan kepada ulama. Ini adalah salah satu tanda-tanda yang akan datang hari kiamat. Ini di zaman-zaman akhir, saudaraku, waspada. Jangan layar, luruskan niat, jernihkan hati. Ini merupakan salah satu analisa sosial, bahwa suatu saat nanti kita akan dihantam, digempur, diserbu, diterjang dari berbagai penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan diracuni, pakaian ditelanjangi, sampai nilai-nilai Islam terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kondisi sosial seperti ini suatu saat akan datang di tengah-tengah kita. Demikian menurut analisa dan peringatan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar adanya, insya Allah pada zaman sekarang kita tidak akan mengalami perang Badar, perang sehebat yang dilakukan baginda Nabi dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang tidak kalah hebatnya dari perang Badar, tidak kalah dahsyatnya dari perang Uhud, tidak kalah ngerinya dari perang Khandaq. Ada saja perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini bukan ujung pedang, ujung tombak, ujung panah, tetapi yang kita hadapi perang di zaman sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Jikalau kita mengalami kekalahan, bagaimana dengan nasib anak keturunan kita? 40, 20, 30 tahun generasi yang akan datang. Wallahu a'lamu bishawab. Islam memang tidak akan pernah punah dari muka bumi ini, tetapi tidak mustahil Islam akan gulung tikar dari kampung kita. Islam akan gulung tikar dari desa dan kota kita kalau kita tidak menjaganya, kalau kita tidak memeliharanya. Masya Allah ya Rabbi. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku, wariskan Islam yang kapah kepada anak-anak keturunan kita. Semoga istiqomah sampai yaumil jazaa. Di saat-saat sekarang inilah terjangkitnya di dalam hati kita penyakit wahan. Penyakit wahan itu apa? Dua. Yang pertama, hubud dunia. Apa artinya? Terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa akan tanggung jawab dan kewajiban, lupa meneruskan generasi Islam ke akan datang. Kitanya berlomba-lomba dalam urusan dunia, baik yang berbentuk material, seksual, pangkat, jabatan dan kedudukan, sehingga kita lupa untuk mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Dan yang kedua lebih ngeri lagi, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati, baik mati ajal, mati yang sesungguhnya,
baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya, sehingga hilanglah kibawaan kita di mata orang lain. Subhanallah. Ini bukan ceramah kultum ya kalau saja, nggak lama-lama, cuman 15 ya, setengah jam lah. Makanya serius nih, kalau nggak serius rugi nanti. Ya kalau saja. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini adalah satu gambaran buat kita, salah satu gambaran buat kita, jangan terobsesi, jangan lalai. Ini salah satu ujian terutama bagi keluarga besar Abah Yai almarhum Haji Abdul Ghafur, dari si Andri, Azir, Farid. Ya kemarin hanya ceramah bukan ngemarahin, sayang itu sayang. Artinya memang segala sesuatunya ibadah ini tergantung anak sekarang yang bercapat nanti. Artinya ketika dibentangkan di alam mahsyar itu Rasulullah melihat orang yang sedang disiksa, Farid. Dicambuk lagi, berhenti cambukannya. Apa kata si cambuk? Lima taki sumin darbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu malaikat? Apa kata si malaikat? Anakmu di dunia selalu istighfar, selalu buka pengajian, selalu istiqomah di jalan Allah. Maka imbas daripada ibadah ini terjadinya amal jariah untuk bantu orang tua kita di alam kubur nanti. Jangan berhenti. Hakikatnya orang mati hidup. Makanya kan sering saya kasih tahu, al mautu fil hayai, al hayau fil mauti. Hidup di dalam mati di dalam hidup. Ini yang sering saya ulas terus agar kita mencerna seperti apa hidup di dalam mati. Banyak orang-orang hidup tetapi mati iman, mati Islam, mati ihsan, mati pikir, mati rasa, mati jiwa. Kalau sudah mati rasa, mati jiwa, subhanallah. Banyak orang-orang yang hidup tetapi bangkai berjalan, maaf ya. Tetapi banyak orang yang mati hidup amal jariah, ilmu yang manfaat. Syekh Abdul Qadir Jailani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sepanjang masa. Ilmunya, akhlaknya, kebersihan jasad dan ruhnya, subhanallah. Ini karomah. Maka dalam satu riwayat menjelaskan ada tawasul bidua bitawasul. Ada orang ke tempat saya, apakah ke tempat kiai syirik? Oh tidak, malah sunnah. Mana dalilnya? Ketika Rasulullah berjuang diminta doa kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, doakan aku, kata Rasulullah, aku akan berjuang meneruskan perjuangan Islam, jangan sampai gagal tidak jalan. Ini hakullah. Siap ya Rasulullah. Maka dari situ boleh kita minta tolong kepada kiai dengan izin Allah, tawasul bidu'a. Siapa tahu kita saat ini nggak ada makom, ke tempat kiai al-hikmah ada makom ijabah. Ini namanya tawasul bidu'a. Yang kedua, adua ubi tawasul. Tawasul di dalam doa. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul, dengan barokah dan karomah Syekh Abdul Qadir Sohibul Ijazah, ya Allah tunaikan hajat. Dengan menyebut orang-orang soleh yang tadinya sebulan, Allah hari itu juga tunaikan dengan menyebut orang-orang soleh, bukan syirik yang kabuangnya. Ini kadang-kadang kan orang salah kaprah. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Jani salatu wassalamu alaihi Syekh Abdul Qadir Jani mahbubullah anta sayyidul ijazatan Muhammadun ijazatullah anta sayyidul karomatan Muhammadun karomatullah anta sayyidul syafaatan Muhammadin syafaatullah. Ya Tuhan, Syekh Abdul Qadir hadir bil karomah, hadir dengan karomah. Itu maksudnya. Makanya alhamdulillah dengan membakar bubur ini tadi, ini adalah mengundang dengan baca salawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Saya pernah ditanya, wahai Haji Edi, apakah kalau kita meninggal dunia yang disiksa jasad? Bukan, karena tiga dimensi yang terpisahkan, ruh, sukma, jasad. Makanya ada kalimat Assalamualaikum salam, ya khodamul khodam, ya khodamul jin, ya khodamul roh, ya khodamul sukma, ya khodamul jasad, ya khodamul malaikat, ya rijalal ghaib, ya khodamul ghaib. Maka di situ ruh, sukma, dan jasad. Jasad hancur ketika belum kiamat, tetapi yang ditanya adalah ruh yang disiksa sukma. Jangan salah paham. Jadi ada tiga dimensi, ruh, sukma, dan jasad. Jasad hancur, sukma dan ruh tidak akan hancur. Maka ini didefinisikan supaya jangan buruk sangka. Kalau kita ditanya, kok orang Islam ketika dia meninggal dunia apa yang disiksa? Jasadnya hancur, bahkan 3 hari meletus, 7 hari keluar darah. Makanya ini salah satu kajian pada malam ini sebelum saya tutup. Kan kadang-kadang kalau kita nyidakepin si mayit nih, kalau saya dulu dekat suka kandang sering buat laki-laki 3 kain, kemudian sarban,
gamis 5, buat perempuan 2 lembar androk, kemudian gamis dan kerudung. Itu sebenarnya bukan inanjal yang di bulet-buletin di tanah aja kita rajang. Setiap lembar kita kupas innalillahi wa hanya pakai ludah. Kalau orang tua kita ninggal, jangan pakai pena, haram hukumnya. Karena kalau pakai pena, pakai tinta, ketika 3 hari 7 hari meletus, maka ismu adon akan tercampur dengan najis darah. Cukup dengan ludah. Jadi begitu pas ini si jasad, sebelum dimasukkan, kain kafannya kita tulis La ilaha illallah wa kias aja kias. Tidaknya kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang tua kita meninggal, kalau anak kita meninggal, istri kita meninggal, jangan orang lain dulu. Makanya kita ngaji ini kan yang penting itu prakteknya. Salah satu contoh, kalau di dalam sholat banyak versi jumhur ulama, Hanafi, Maliki sampai Hambali. Begitu juga di dalam menyikapi mayit. Contoh salah satunya, ya tolong lihat istri saya dulu biar kita jelas. Yang paling bagus yang disunahkan kalau menyedakkan si mayit, yang pertama luruskan. Enggak disedekapin, diluruskan yang si mayit tangannya ini. Dalilnya apa? Karena supaya enak ketika dia dikiblatkan nggak bakal jatuh. Yang kedua, yang ini yang kanan dilipat, yang kiri tuh. Yang ketiga, subhanallah, kalau memang mau sedekap jangan yang kanan yang di atas. Ini bukan sholat, tangan kiri yang di